3 tahun ke belakang, aku mulai memberanikan diri buat share karya-karyaku di sosial media dan juga mulai bikin konten yang berhubungan dengan art di sosial media. Dan aksi ini mendatangkan banyak banget opportunities atau kesempatan yang aku sebenarnya nggak nyangka bisa aku dapetin. Yang aku bahkan nggak punya keberanian buat mimpiin, tapi ternyata opportunities itu datang ke aku. Karena itu juga aku jadi selangkah lebih maju buat mencapai mimpiku, yaitu hidup dari karya-karyaku. Dan aku yakin beberapa dari kalian ada yang punya mimpi yang sama, maka kalian klik video ini. Dan aku pengen share pengalaman aku, karena ketika aku mulai dulu, aku berharap aku punya seseorang yang bisa ngebantu aku dalam hal-hal ini. Jadi semoga ini bisa jadi video yang tepat buat kalian. By the way, aku Mei. Sekarang aku full-time content creator dan freelance illustrator. Aku punya brandku sendiri, namanya With Love Made, dimana semua produknya adalah hasil dari karya-karyaku. Aku pengen cerita ketika awal aku mulai, ketika aku masih juga ragu dengan content creating, ketika aku nggak nyaman berada di depan kamera, bahkan aku nggak nyaman buat voice over juga. Aku bukan extrovert atau orang yang terbiasa public speaking. Aku cukup banyak struggle dengan insecure, nggak pede, dan juga ragu terhadap diri sendiri dan karya-karyaku. Jadi video ini bakal berfokus ke gimana caranya buat jadi konsisten walaupun kita punya banyak pemikiran yang ada di kepala ini. Jadi awal mula aku ngonten itu ketika aku masih kerja kantoran. Pas itu aku graphic designer, karena aku ngerasa mimpi untuk menjadi illustrator atau artis itu sangat jauh dan tidak dapat digapai. Dan saat itu di mata aku graphic design itu adalah pekerjaan dan ranah yang lebih safe. Tapi dari dulu ketika aku kuliah, aku magang, dan aku kerja, aku ngerasa di hati aku tuh selalu ada pemikiran kalau daripada aku ngerjain tugas ini, kayaknya mendingan aku gambar deh. Coba aja kalau aku saat ini nggak di kantor, aku bisa gambar. Coba aja waktu yang aku habisin buat ngerjain kerjaan ini, aku habisin buat ngegambar. Kayak selalu ada kegatelan itu di hati aku. Dan aku tahu kalau aku mau mencapai mimpi aku harus ngelakuin yang lebih daripada ini. Aku nggak mulai dengan langsung ngomong di depan kamera kayak gini. Nggak ada skrip yang aku buat dengan formula. Nggak ada kamera iPhone, nggak ada editing yang complicated banget. Dan ini tips pertama yang menurut aku paling penting buat teman-teman yang baru mau mulai. Buat jadi konsisten, buat jadi pede, buat jadi lebih jago konten, lebih jago gambar, itu adalah fokus ke quantity. Karena pada akhirnya kayak semua skill yang ada di dunia ini, semuanya itu mulai dari quantity dan repetisi. Kayak ngerjain rumus matematika juga, sebelum ngomongin sin costang, pasti awalnya kita mulai dari 1 tambah 1 berapa ya? Coba hafalin perkalian deh, 5 kali 7 berapa? 8 kali 9 berapa? Dan sama juga buat bikin video, jadi content creator, atau jadi illustrator. Dari tadi ngomongin quantity, emang berapa sih quantity yang harus kita capai ketika baru kita mulai? Dari sekian banyak video yang aku post di awal-awal, dari sekian banyak video yang hanya mencapai 50 views, 43 views, aku berjanji ke diri aku sendiri kalau aku bakal coba bikin dan post 100 video. Dan surprisingly, nggak sampai 100 video, ada beberapa video yang performnya ribuan, puluhan ribu, atau bahkan ratusan dan jutaan views. Jadi ketika mulai nggak perlu terlalu mikirin, oh konten ini viewsnya berapa ya, likesnya berapa ya, kira-kira aku dapat followers berapa ya. Menurut aku semuanya bakal datang naturally sambil kita belajar, sambil kita membangun personal brand kita. Dari sekian banyak quantity pasti ada quality. Tapi karya aku kan nggak sebagus itu, tapi aku kan nggak sejago itu buat bikin tutorial. Kita tuh nggak harus kayak jadi maestro atau master, kita cuma harus minimal 20% lebih berpengalaman daripada target audiens kita. Pas aku di kampus dulu, aku sempat jadi mentor adik kelas aku. Kita tuh cuma beda kayak 2 semester. Aku pun bukannya dosen atau apa, tapi pengalaman aku ternyata bisa membantu buat adik kelas aku. Walaupun cuma beda setahun, walaupun aku pun masih belajar juga di saat itu, tapi ternyata pengalaman dan apa yang aku pelajarin tuh membantu buat mereka. Sama juga dengan konten-konten yang kita share. Kita nggak perlu share ke semua orang yang ada di dunia ini, cukup ke orang-orang tertentu yang butuh dan suka sama konten-konten
konten-konten kita. Kayak sekarang ketika aku share video ini di YouTube, mungkin udah banyak banget konten creator art yang jauh lebih jago dari aku. Tapi aku tahu kalau ada orang-orang yang butuh gimana caranya buat mulai, buat jadi konsisten juga. Jadi nggak perlu khawatir soal kurang jago atau harus jadi yang terbaik dulu buat ngajarin sesuatu, karena semuanya itu pasti ada audiensnya sendiri. Dan ini menurut aku hal yang paling penting soal confidence atau percaya diri. Aku ngerasa kurang pede nih, aku ngerasa aku nggak cukup oke nih. Tapi pede itu sebenarnya bukan perasaan. Confidence atau pede itu adalah kepercayaan. Kita percaya nggak terhadap diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita percayanya kalau kita tuh nggak sehebat itu. Kalau kita tuh kayaknya belum mampu deh buat mencapai level yang lebih tinggi. Dan gimana caranya buat ngubah kepercayaan itu? Itu bukan dengan ngubah apa yang kita rasain, tapi dengan ngubah kepercayaan kita. Dan kepercayaan itu kan datangnya dari experience, dari apa yang selama ini mungkin kita udah alami, kita udah diajarkan. Karena itu carilah pengalaman, carilah fakta di mana kita bisa mulai mempercayai diri kita sendiri. Kalau aku nggak percaya diri soal karya aku itu bagus, artinya buat jadi lebih pede, aku harus cari experience di mana karya aku ini bisa dinilai bagus. Apakah itu dengan ikut lomba, apakah itu dengan aku jual karyaku dan ternyata itu terjual. Dan itu akhirnya mengubah ketidakpercayaan diri aku jadi percaya diri dengan karyaku yang aku anggap tadinya tidak bagus. Oh ternyata bagus ya, bisa menang lomba. Karyaku yang aku anggap kayak kurang bagus deh buat jadi produk, tapi ternyata ada kok yang mau beli. Dan pelan-pelan karena ada experience dan fakta itu, akhirnya kepercayaan diri aku mulai tumbuh dan terbangun. Bukan berarti harus cari validasi dari luar ya, lebih ke hal-hal yang membantah pikiran kita. Kalau aku nggak pede buat public speaking, aku nggak pede buat ngajar, artinya aku harus mulai ngajar, aku harus mulai public speaking sampai aku bisa melihat fakta kalau oh ternyata aku bisa kok public speaking, aku bisa kok ngajar. Karena nggak cukup dengan aku meyakinkan diri aku aja lewat perasaan, tapi harus ada pengalaman yang nge-backup kepercayaan itu. Jadi kalau kita nggak pede konten, kalau kita takut dijudge, kalau kita takut diketawain, kuncinya adalah mengeluarkan konten itu. Karena ketika kita nge-publish konten kita pelan-pelan bakal ngelihat fakta-fakta yang ngelawan perasaan-perasaan takut itu. Kalau ternyata sebenarnya nggak ada kok yang komen WK, nggak ada kok yang kayak ngejudge, ih gambarnya jelek banget. Pelan-pelan perasaan takut buat dijudge, perasaan takut buat di komen jelek itu bakal hilang, dan kita bisa fokus ke gimana nih kita bisa mulai bikin konten yang orang-orang bisa puji, orang-orang bisa save, bisa pelan-pelan naik. Karena kalau kita nggak ngelewatin hal-hal itu dulu, pasti kita bakal susah buat konsisten. Dan tentunya konsisten itu sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Aku pengen banget ngomongin soal technical, gimana caranya bikin konten yang bagus, gimana aku ngeformulasiin skrip-skripku, gimana caranya aku analisa hasil-hasil kontenku, tapi itu bakal di video selanjutnya. Jangan lupa buat rayain kemenangan-kemenangan kecil kalian. Dari yang tadinya nggak suka ngepost, jadi mulai bisa ngepost. Dari yang tadinya cuma post sekali-sekali, jadi lebih sering. Dan ingatlah, konsistensi itu nggak selalu berarti kayak, oh minggu ini aku upload 3 kali, minggu depan 3 kali, minggu depannya 3 kali. Tentu aja itu konsisten, tapi itu juga kayak robot, padahal kita itu manusia. Tapi kalau misalkan kita cuma bisa minggu ini upload 2, minggu depan upload 1, minggu depan upload 3 lagi tiba-tiba, minggu depannya upload 1, jelek lagi, pendek lagi videonya. Ya menurut aku nggak apa-apa, itu juga konsistensi kok. Konsistensi itu nggak berarti sama terus, tapi konsistensi itu berarti kita tetap ngelakuin aja, walaupun ada pause, walaupun ada quality yang beda. Yang penting kita nggak berhenti. Mulai sesuatu yang baru mungkin cukup menyeramkan, apalagi kita nggak terbiasa, kita nggak familiar. Tapi punya keinginan tapi nggak memulai dan stuck di tempat yang sama juga ada nggak enaknya. Dan kalau kalian nonton video ini sampai titik ini, seenggaknya ada sedikit keinginan buat mulai, buat mengejar mimpi kalian. Jadi semoga video ini bisa ngebantu. Kalau kalian baru mulai konten atau apapun, jangan ragu buat share akun kalian atau video kalian di komen. Semoga kita semua bisa saling support. Dan pastinya I will always be cheering for you guys. Aku percaya kok sama kalian. Sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.